Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Full Entertainment dalam program ngobrol-ngobrol podcast. Ngobrol kayak itu kan dia. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan rekan sahabat ini yang kemarin juga kita posting, ini juga youtuber terkenal ya, sekitaran Purwakarta, Subang, Karawang, Jawa Barat. Beliau ini Kang Husnul Khotimah, jadi selalu Khotimah. Lulus tentunya. Beliau punya channel Gila Ternak ya. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol bukan sekitaran channelnya ya, tapi beliau juga ini sebagai ketua OKP Ormas, OKP Karang Taruna Kecamatan Cempaka, yang sebentar lagi mau dilantik gitu. Ngobrol-ngobrol ini kita akan ngobrol sekitar kepemudaan lah Kang, kepemimpinan, gimana pemuda itu, konsep ke depan atau program ke depan tentang kepemudaan itu gimana Kang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bang Umay selaku YouTuber yang mempunyai channel Fulka Entertainment ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya ke sini untuk main-main lihat ikan hias dan juga diajak ngopi. Alhamdulillah dikasih ngopi. Maka bagi teman-teman, bagi para pemuda subscriber Fulka Entertainment yang belum ngopi dulu. Nah, di sini saya insya Allah akan berbicara tentang nilai-nilai kepemudaan dan bangsa. Pemuda menurut saya adalah satu hal yang memang akan menciptakan nilai-nilai baru. Karena yang saya pahami tentang kepemudaan hari ini monoton. Yang maju ada, yang enggak banyak. Jadi kebanyakannya yang enggak majunya, dalam artian dari segi gagasan, ekonomi, dan hal-hal yang lainnya. Ya, maka dari itu tadi ketika dipanggil oleh camat agar senantiasa saya berkenan untuk bisa ikut andil dalam memajukan kepemudaan di tingkat kecamatan agar saya mau menjadi Karang Taruna Cempaka. Gitu. Jadi pada intinya Bang Umay, potensi pemuda di Indonesia khususnya yang saya lihat itu keren-keren sebenarnya. Keren-keren. Dari mulai pemikiran gagasannya, tapi banyak pemuda di desa itu yang banyak ketinggalan. Dari segi ekonomi, pemahaman, pemikiran, gagasan dalam menyikapi kehidupan yang terus maju. Contoh sederhana seperti tahun 2000 sampai 2015 kita diserbu oleh yang namanya pabrik, Perusahaan ya. perusahaan. Nah, pemuda-pemuda di kita diciptakan untuk bisa masuk ke pabrik. Nah, jadi pada intinya nggak tahu salahnya dari mana, pada akhirnya mereka berpikir kita itu harus bisa masuk ke pabrik. Sampai-sampai hari ini yang mau masuk pabrik itu berani mengeluarkan uang. Nah, ini satu kejanggalan, satu keterpurukan bagi kita semua. Kita mau kerja tapi kita dipungut biaya sampai 10 juta, 5 juta. Itu yang harus disalahkan siapa? Kan kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena dia butuh, ada oknum yang memang mengambil keuntungan di sana. Nah, pada intinya, pada dasarnya hadirnya Karang Taruna di tingkat kecamatan yang diharapkan oleh camat Bapak Ade Sumarna itu agar senantiasa pemuda itu berpikir untuk mandiri, berkreasi, kreatif, inovatif. Ya. Nah, dalam mencari sumber kehidupan, sumber ekonomi yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan. Jadi seperti itu. Dengan cara seperti apa? Nah, caranya kita memulai
karya-karya yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dengan nilai kreatif bisa jadi sumber kehidupan, bisa jadi sumber pendapatan. Karena kan gini ya, sekarang kan juga kita ini zamannya COVID ya. COVID ya. Apalagi kan Kita 3 bulan COVID harus saya PSBB. mendengar itu perusahaan-perusahaan yang ada di Cempaka juga itu pada goyang, sehingga karyawan ataupun tenaga kontraknya pun banyak yang diliburkan. Ya, seharusnya ini peran Karang Taruna itu lebih maju mendorong pemuda itu jangan harus condong terus ke perusahaan Iya. atau bekerja ya. Nah, makanya Ada solusi ya Kang? harus ada solusi. Maka dari itu teman-teman sahabat subscriber Podcast Entertainment, ketika kita kerja di pabrik, maka kita harus bisa menyisihkan uang untuk hari tua kita. Dalam artian kita harus bisa menabung dan mencari win-win solusi pendapatan penghasilan selain dari pabrik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar senantiasa kita menciptakan nilai-nilai baru untuk regenerasi kita. Nah, kebanyakannya ketika kita kerja di pabrik, teman-teman itu banyak yang hanya mementingkan kebutuhan satu hari aja gitu, kebutuhan itu saja, tidak mementingkan kebutuhan untuk regenerasinya, karena mereka itu kan nikah. Nah, fokus aja di pabrik sampai umur 58 tahun sampai umur 50 tahun lah di pabrik kebanyakannya, 55 60 tahun lah paling banter. Tapi anak-anakannya kebanyakannya nggak terpikirkan. Kalau misalkan teman-teman ingin mempunyai hal-hal yang lebih, ketika enak enjoy gak kerja di pabrik, nah maka uang yang tadi saya sebutkan, uang tabungan tadi nanti bisa dibuat untuk membuat satu sumber ekonomi penghasilan mandiri. Nah, konsepan yang dibuat oleh orang Cina, kenapa kita kalah dengan orang Cina? Orang Cina itu yang saya perhatikan, dan saya punya teman Kong Liang namanya. Dia itu teman kuliah saya. Nah, si Kong Liang ya namanya, si Kok Lian ini setelah umur beres kuliah, orang tuanya Indonesia Cina, ibunya Cina, bapaknya orang Medan. Jadi ketika lulus kuliah, si Kok Lian itu memang dari waktu kuliahnya juga sudah terampil, dia sudah mau bekerja, sudah mau berwirausaha, dia mau bekerja di tempat orang lain walaupun gajinya minim, tapi dia pintar menabung. Beres kuliah, dia punya tabungan, terus pulang ke rumahnya dikasih uang sama orang tua untuk apa? Untuk wirausaha. Makanya perbedaan kita itu dengan mereka, khususnya orang-orang Cina yang memang jadi orang Indonesia, signifikan terlihat jauh perbandingannya. Ekonominya mereka semakin maju, kita semakin menurun sebagai orang Indonesianya sendiri. Jadi karena gagasan-gagasannya atau ide-idenya itu ada ya. Ada. Nih Bang, Tapi kan kadang begini, pemuda di kita itu, di lingkungan kita itu kadang berpikir ke modalnya itu. Nah, kita nih sebagai calon-calon orang tua, ketika kita punya anak satu nih, ini konsepan yang dikasih tahu oleh ibu bapaknya Kok Lian ya sama saya. Jadi ketika Kok Lian di kandungan, dia sudah mulai menabung dengan jumlah, waktu zaman tahun 90-an itu dia mulai nabung itu dari Rp1.000 di bank. Nabung, Bu. Ya lagi ini Bu, podcast katanya. Nah, nabung Rp1.000 sampai dia berumur keluar SD terus. Nah, si tabungan oleh yang dilakukan orang tuanya itu nggak dikeluarkan. Jadi nanti ketika sudah umur 25 tahun baru dikasihkan. Jadi tabungan anak namanya. Dari semenjak mengandung ya. Dari semenjak mengandung sudah ditabungin sama orang tuanya. Tabungan atas nama orang tua, tapi dikhususkan untuk anaknya nanti ketika
usia 25 tahun. Nah, usia 25. Nah, jadi seperti itu konsepan yang dilakukan oleh orang tua Kolien. Akhirnya Kolien hari ini yang saya lihat dia punya catering, ya, terus dia punya bengkel, terus dia punya perusahaan mainan. Nah, itu yang dilakukan Kolien. Itu teman saya, alhamdulillah maju ya. Jadi cara ngedidik anak itu nabung. Karena ada peribahasa yang orang tua dulu berikan sama kita semua waktu SD belajar, rajin menabung, pangkal kaya kan. Seperti itu, Bang. Jadi sahabat-sahabat nih yang menonton ya, ternyata kalau berbicara hasil atau pendapatan ya perlu modal juga ya. Modal. Jadi Tapi kalau modal yang paling utama sebenarnya nih, Bang, finansial itu modal yang keberapa? Jadi modal yang utama itu kegigihan keinginan dan keinginan yang kuat. yang kuat. Jadi sahabat-sahabat kalau pengen maju sukses itu tidak harus modal tinggi ya, Tidak berpikir modal tinggi, tapi keinginan dan kuat. keinginan dulu. Karena modal mah bisa dicari ya, Bisa minjem. bisa Nah, Ada sekarang ini kan Kang Ustur itu sebagai pimpinan di organisasi Karang Taruna ya, yang meliputi 10 desa nih kalau di Kecamatan Cempaka. Itu ke depan punya konsep apakah harus dibuka usaha untuk kalangan pemuda atau berbisnis apa atau berternak bertani. Nah, khususnya untuk di Campaka sendiri yang saya lihat kebanyakannya warga dari kita itu warganya sebagai pengrajin ya, apalagi desa Cijun di Cisaat ada yang pengrajin, petani, pekerja ada. Jadi kalau dipresentasikan perhitungan warga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah itu dari pengrajin mungkin sekitar 30%, terus pengrajin pekerja mungkin 30% dan 60%. Nah, petani